Halo sahabatos, balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini kita bakalan bahas masalah menu yang simple tapi bakalan berguna banget buat temen-temen ya. Kita bakalan bahas gimana dan apa bedanya AFS, AFC, DMF, dan MF, dan kapan aja teman-teman bisa pakai itu. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Oke, teman-teman, untuk pembahasannya gini. Jadi saya mau jelasin setup saya dulu. Di sini saya pakai Elgato H60s Plus ya. Jadi untuk Elgato itu fungsinya untuk streaming dan juga untuk capture kamera kita. Jadi sekarang kamera saya yang di sini nih ya, A6400 itu langsung masuk ke laptop, ke komputer. Jadi sekarang layar komputer saya itu isinya semua yang bisa dilihat sama kameranya gitu. Dan apapun yang teman-teman lihat ini, yang saya rekam termasuk screennya itu udah masuk dari komputer. Jadi saya ngerekamnya dari komputer, dan ini berguna banget buat teman-teman yang suka ngasih tutorial atau apapun itu. Ini sih mesti banget punya ini ya. Jadi teman-teman bisa ngasih tutorial dimanapun kapanpun dengan settingan yang teman-teman punya. Jadi teman-teman bisa capture screennya gitu. Oke, nah untuk lebih lanjutnya kita bahas lebih lanjut soal AFS ya. Nah teman-teman, ada beberapa mode untuk autofocus. Pertama AFS itu autofocus single, lalu ada autofocus continuous ya. Nah ini kalau teman-teman lihat di sini ya, di FN, untuk di Sony dia ada AFS, ada AFA, ada AFC, ada DMF, ada juga MF. Nah, kapan sih pakai AFS? Teman-teman pakai AFS itu kalau teman-teman moto benda yang nggak bergerak. Nah, kenapa moto benda yang nggak bergerak? Karena dia cuma sampai bunyi sekali, tirit tirit tirit. Nah, dia bakalan nggak bergerak lagi tuh. Jadi kita mau pindahin kemana lagi tuh, dia nggak bakalan bergerak autofokusnya. Ya bentar ya. Oke, kabelnya ya. Jadi teman-teman pencet kemanapun dia nggak bakalan bergerak lagi autofokusnya gitu. Jadi udah bener ngelok ke benda yang ada di situ tuh, dia nggak bakalan bergerak lagi ya. Oke, nah terus teman-teman juga kalau misalkan pakai AFS, bentar ya, kita ganti aperturnya biar lebih bokeh ya. Nah ke 28. Oke. Nah teman-teman juga untuk pakai AFS ini teman-teman bisa pakai kalau misalkan motonya moto still life, moto benda yang nggak bergerak pokoknya ya, moto makanan, itu cocok banget pakai AFS ini ya. Nah terus ada settingan lagi namanya AFA. AFA itu automatic AF. Jadi dia bener-bener mikirin kapan dia pakai continuous, kapan dia pakai single. Cuma kalau saya pribadi, saya nggak terlalu suka pakai yang kayak gini gitu. Karena kadang-kadang kamera itu saya lebih suka saya yang menentukan, bukan kameranya gitu ya. Lalu ada fokus yang ketiga ya. Lalu ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada AFC. AFC itu dia autofocus continuous. Fungsinya buat apa sih? Nah ini buat moto benda-benda yang bergerak. Jadi gini, sistemnya begini. Ketika kita pencet setengah shutter ya, AFA dia akan selalu diam. Jadi begitu kita pencet setengah, tek, dia udah kelok autofokusnya. Tapi begitu kita pakai AFC, kita pencet setengah, dia mikir terus gitu. Jadi autofokusnya mikir terus. Jadi begitu tadi saya pakai AFA ya, saya diemin ya. Saya pakai AFA, saya diemin, dia nggak bergerak autofokusnya. Tapi begitu pakai AFC ya, begitu pakai AFC dia bergerak, fokusnya berubah gitu. Jadi dia bergerak terus tuh ya. Yang tadinya nggak bokeh jadi bokeh. Nah tuh ya, jadi dia bergerak terus. Nah ini kalau kita pakai AFC. Nah terus enaknya kalau gitu enaknya pakai AFC aja dong. Kan nanti dia bergerak terus. Nah ini masalahnya, kalau kita pakai AFC terus, begitu kita motret benda-benda yang diam, fokusnya bakalan lari-lari gitu. Jadi dia mencari pergerakan. Autofokusnya kamera itu mencari pergerakan terus. Jadi kadang-kadang mungkin nanti bisa fokus ke depan, kadang bisa fokus agak belakang, bisa fokus ke depan lagi, bisa fokus ke agak belakang lagi gitu. Nah untuk yang moto yang benda-benda bergerak, kayak misalkan moto
balapan, moto burung terbang ya. Moto burung terbang itu pakainya AFC dan white tracking gitu. Jadi nanti kameranya akan nyari yang bergerak, itu yang bakalan diuber sama si kameranya gitu. Nah, tapi problemnya kalau misalkan burungnya hinggap ya, burungnya hinggap di dahan dan burungnya diem. Nah, dahan itu kan pasti goyang-goyang. Nah, kebanyakan itu yang bikin miss tuh. Jadi ketika dahannya goyang-goyang dan burungnya diem, teman-teman harus ganti, langsung switch ke AFA gitu, dan harus pakai spot gitu. Jadi benar-benar fokus ke burungnya, bukan fokus ke daun-daunnya. Nah, kalau problemnya kadang suka kayak gitu. Jadi burungnya diem, ada daun-daun bergerak di sekitar dia, kena angin. Nah, itu fokusnya biasanya jatuhnya ke daun, bukan ke burungnya gitu ya. Jadi itu troubleshootingnya. Jadi teman-teman bisa lebih bijak untuk menggunakannya. Jadi teman-teman bisa pakai mode ini, dua mode ini untuk hasil yang lebih maksimal. Oke? Nah, terus lebih lanjut lagi, motonya ada yang namanya DMF. DMF itu dia sama kayak AFA ya. Tapi begitu kita pencet nih ya, begitu kita pencet, ini autofokusnya masih bisa berubah gitu ya. Nah, ini biasanya dipakai buat mereka yang motonya moto makro, jadi butuh micro adjustment dikit. Nah, itu bisa kita puter gitu. Jadi tanpa harus mengubah titik fokus dulu. Kan kalau ngubah titik fokus dulu kita mencet-mencet kan, otomatis posisinya berubah. Kemungkinan kalau makro juga bakalan berubah fokusnya, karena makro kan fokusnya lumayan sempit ya, karena kita jaraknya dekat gitu. Nah, ini fungsinya DMF itu. DMF itu kita bisa ngubah sendiri autofokus ya, jarak fokusnya. Nah, kalau di mode yang lain ya, mode misalkan AFA atau di AFS ya, di AFS itu kita nggak bakalan bisa putar-putar lagi. Jadi seberapapun kita putar, itu autofokusnya nggak bakalan berubah. Kenapa? Karena autofokusnya di kamera mirrorless sekarang itu udah by electronic gitu. Jadi dia, teman-teman mau muter kayak apapun, kalau teman-teman nggak switch ke M nggak bakalan berubah gitu. Jadi tetap harus switch ke M atau ke DMF. Nah, oke, lalu kita masuk ke MF. Nah, MF ini manual fokus. Kenapa sih Kak butuh manual fokus? Kan kamera sekarang udah canggih-canggih gitu. Udah ya udah canggih lah, buat apaan lagi sih manual fokus, lu udah bisa autofokus. Nah, kadang kayak gini problemnya, walaupun canggih banget, kamera sekarang itu belum secanggih mata kita. Mata kita bisa tracking ya autofokusnya bagus banget. Dalam kondisi tertentu kadang kamera kita akan sulit ya. Kenapa? Karena pertama kamera kita bacanya kontras, ada juga yang udah face detection, tapi tetap masih ada kesulitan. Yang pertama dalam kondisi backlight. Dalam kondisi backlight itu teman-teman bakalan susah banget dapat fokus. Jadi jangan kaget kalau kameranya nggak dapat fokusnya, bukan kameranya jelek, memang teknologinya belum mencukupi untuk kesana gitu. Lalu pada saat kondisi low light. Kondisi low light itu misalkan tengah malam-malam gelap, nggak ada lampu. Nah, itu juga pasti bakalan lebih susah gitu. Nah, ini MF ini kita pakai kalau dalam kondisi seperti itu gitu. Nah, kalau MF ini biasanya orang pakai buat landscape untuk cari infinity-nya, karena kalau mau moto Milky Way ya kita carinya di infinity. Kenapa? Karena bintang itu ada di area yang terhingga. Nah, saya mau kasih tahu tips teman-teman ya. Kebetulan kita record layarnya, jadi teman-teman bisa tahu bagaimana cara mencari titik infinity dalam satu kamera ya. Oke, ini teman-teman saya mau kasih tahu. Ini teman-teman bisa lihat lah ya layarnya. Ini artinya ada tulisan 0,5 m. Ini artinya area yang fokus itu di 0,5 meter ya. Ini saya terusin terus. Nah, ini yang fokusnya di area 1 meter ya. Jadi ini daun ini berarti di area 1 meter nih, hiasan ini. Oke, nah saya lanjutin lebih lanjut nih. Nah, ini kenapa daunnya blur? Karena dia bukan di area fokus lagi gitu ya. Nah, ini kalau kita pakai F28 terus. Nah, sesaat setelah berubah dari angka menjadi tanda infinity, itulah titik infinity yang teman-teman pakai untuk moto ya. Jangan dipentokin ya. Kalau teman-teman pakainya dipentokin ke sini,
itu salah, nggak bakalan fokus. Jadi nanti bakalan ada ngeblur ya. Jadi teman-teman caranya ya, saya ulangin, terus puter sampai nemu angka, terus angkanya sampai yang paling jauh, paling gede. Nah, ketemu infinity. Nah, itu di sana, stop di sana. Gitu ya. Jadi tandanya itu. Enaknya zaman sekarang eranya udah mirrorless, jadi layarnya udah elektronik, teman-teman bisa atur infinity-nya. Kalau zaman dulu kita harus centerin dulu tuh kamera buat nyari infinity-nya ya, gitu ya. Kalau zaman sekarang udah enak. Ya, jadi teman-teman itu tips dari saya, mudah-mudahan bisa membantu. Jangan lupa di rumah aja selama pandemik ini. Nanti abis selesai pandemik ini kita hunting bareng lagi ya, kita praktekin langsung di lapangan. Oke, sekian dari saya Alvin Toffler. Undur diri. Dadah.